ramah lingkungan. Kita eh, hidup berdasarkan ramah lingkungan itu. Eko. Salah satunya adalah eh, setiap kita tinggal di rumah, ya, kita kan punya tinggal di rumah. Betul. Rumah adalah satuan terkecil dari kehidupan berumah tangga kita dari dulu. Dari sebuah sarjana teknik menjadi seorang dosen kefarmasian, itu adalah hal yang bisa dalam tanda kutip langka. Bapak Bagus sendiri, lingkungan hidup itu apa, Pak? Lingkungan hidup akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan yang hangat. Bukan hanya di Indonesia, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebutkan bahwa bumi perlu perhatian lebih terhadap lingkungan hidup dan mengeluarkan peraturan berupa Sustainable Development Goals atau SDGs. Di dalamnya terdapat beberapa aturan lingkungan hidup, ekosistem darat, laut, dan sebagainya. Perlukah kita menggunakan teknik yang baik untuk mengelola lingkungan hidup? Kita mengundang narasumber kita hari ini, Bapak Bagus Dadang Prasetyo, ST, MT. Beliau adalah sarjana teknik lingkungan. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Selamat siang, Bapak Bagus. Ya, selamat siang. Kabar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Kabar sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pulang haji saya. Oh, baru pulang haji. Gimana, Pak, di Arab Saudi panas? Arab Saudi musim panas. Musim panas. 50. Itu apakah mempengaruhi lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan hidup juga? Lingkungan. Enggak, itu kan memang koordinat titiknya itu memang iklimnya memang segitu. Memang seperti itu, Bapak. Bapak Bagus ini adalah dosen di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang dan juga merangkap sebagai wakil rektor 2. Betul, Bapak? Itu kalau boleh tahu di ITSK itu mengajar dosen apa, Pak? Saya mengajar di Prodi S1 Farmasi, ngajar saya di toksikologi lingkungan, di metodologi penelitian, matematika, Teknologi lingkungan, sarjana tekling, teknologi. berpengaruh di farmasi? Iya, Itu seperti apa, Pak? karena saya ada mata kuliah toksikologi lingkungan. Itu apa itu? Jadi toksikologi lingkungan sebelum masuk ke tubuh, toksik sebelum masuk ke tubuh, Ya. itu racun itu pasti berasal dari alam. Itu yang kita pelajari di sini. Jadi misalkan di kota itu Pak Polisi yang berdiri sebagai lalu lintas ya, Iya. itu coba cek HB-nya, itu pasti jelek gitu. Karena dia tiap hari akan akumulasi menghirup CO sama CO2 sama SOX dan macam-macam yang SOX? XX kayak gitu. Oke. NOx, SOX, NOx, CO, monoksida. Monoksida. Ya. Berarti tentang penelitian udara juga masuk dalam situ. Ya, semuanya lingkungan hidup itu ada 3 matra ya. Ya. Udara, air maupun di darat. Kalau boleh tahu, Bapak, dari sebuah sarjana teknik menjadi seorang dosen kefarmasian, itu adalah hal yang bisa dalam tanda kutip langka. Kenapa Bapak Bagus ingin terjun ke dunia pendidikan, mengajar sebagai dosen, apalagi di farmasi? Iya, salah satunya itu pengen mengajak memberi pengertian ke mahasiswa ya. Kita itu berpikirnya jangan eksploratif aja, Oke. tetapi kita berpikirnya sustainable, preventif, sustainable ya. Karena apa yang dipelajari di teknik lingkungan itu mengajak bahwa mahasiswa di teknik lingkungan itu mengajak untuk tidak eksploratif. Saya lulusan S1 teknik lingkungan Undip dan S2 teknik lingkungan ITB Bandung. Berarti selinier, sejalur, Ya, Pak.
linear. Oke. Teman-teman saya banyak yang bekerja di tambang, di pengeboran minyak banyak. Pada intinya pada saat di satu kasus di teknik lingkungan Undip, itu semua prodi teknik di Undip itu pasti menerima SKS tentang environmental, Itu tentang lingkungan. lingkungan. Ya. Oke. Karena apa? Supaya berpikirnya dia itu berpikir sustainable, bukan berpikir hanya eksplorasi aja. Eksplorasi. Berarti kalau orang mengaruk lingkungan demi keuntungan itu salah. Ya salah, kasihan. Tapi kalau misalkan dia tidak mengeruk, dia tidak dapat uang, lalu perusahaannya bangkrut, Semuanya kan ada batasnya. Jadi kalau sustainable itu Iya. kita mengambil bahan alam, tidak serakah. Jadi masih memikirkan sustainable untuk hari ke depan. dampaknya juga berarti Iya. difikirkan juga, Pak. Oke. Menurut Bapak Bagus sendiri, lingkungan hidup itu apa, Pak? Lingkungan hidup. Jadi misalkan ini cangkir ini bumi ya. Oke. Cangkir ini bumi. Di dalam cangkir ini misalkan diisi air, Air. diisi es kopior lah, Oke. atau es buah. Airnya itu lingkungan airnya ada dari laut, dari sungai, dari danau dan lain-lain. Terus misalkan buahnya itu ya mungkin dari tanam-tanaman. Kemudian di atasnya ini es buah ini kan masih ada ruang yang space kosong. Nah itu udara. Bagaimana kita menjaga lingkungan ini, lingkungan hidup yang diumpamakan cangkir ini supaya masih berkelanjutan. Jadi kalau sifatnya eksploratif, kita langsung menghabiskan, langsung diminum, habis. Iya. Jadi tidak ada sumber daya yang bisa diperbaiki untuk ke depan. Jadi memang harus mengambilnya yang cukup, tidak Secukupnya. serakah. Iya, seperti itu. Jadi memang lingkungan hidup itu dari air, udara maupun di daratnya itu harus memang dijaga sebaik-baiknya supaya kita hidup ini itu masih bisa merasakan anugerah ilahi dan untuk kedepannya. Contoh kasus, Mas tinggal di Malang, Iya, saya selingan. tahu Sawah Jajar. Iya. Sawah Jajar dulu kan sawah itu. Iya. Ya, sekarang apa? Perumahan. Perumahan kota. Dulu di situ suhunya dingin. Oh, sejauh itu dingin, Pak, dulu ya? Iya, dulu. Oke. Sekarang paling berapa? Kalau pagi kayak paling berapa? Paling berapa kalau Pak, kalau sudah ada apa kendaraan lewat itu paling sudah di atas 20. So jajar itu. Iya, Berarti udara di Malang ini memang betul-betul nggak sehat. iya jelas. Oke. Lalu, tentunya kita perlu bersikap ramah terhadap lingkungan, Bapak. Iya. Bagaimana Bapak berbicara seorang sarjana teknik mengelola lingkungan melalui teknik-teknik Iya. yang Bapak pelajari waktu perkuliahan? Ramah dan teknik. Kalau teknik itu kita bicara dengan rekayasa. Engineer adalah rekayasa. Berarti merekayasa lingkungan supaya tetap sustainable ke depannya. Oke. Kita menggunakan biasanya orang yang dengar dengan 5R, kadang 3R, kadang 5R. Contoh kasus satu, refine. Refine itu adalah menggunakan memilih bahan baku yang ramah lingkungan. Jadi misalkan gini, plastik itu bahan baku dasar adalah minyak. Oh, bahan baku dasar plastik itu minyak. Saya baru tahu kalau ini, Iya. Pak. Kalau kita menggunakan minyaknya yang dari bioetanol, Ya. bukan dari fosil, ya, itu ditanam di tanah dia bisa hancur. Tetapi kalau plastik yang saat ini kita pakai, kita konsumsi itu adalah bahan bakunya dari fosil. Dari fosil. Ya, jadi nggak bakalan hancur dalam tahun yang lama pun nggak bakalan hancur. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan saya, Pak. Terkait bahan baku tadi plastik, kan itu dari minyak. Kalau misalkan kita mengganti kantong makanan misalkan pakai kertas kan dari pohon, otomatis kita mengambil pohon untuk kertas. Kantongnya ramah lingkungan,
pohonnya jadi tumbang. Bagaimana Bapak Ya. menanggapi hal seperti itu? Kertas, penggunaan kertas adalah kita bisa recycle. Recycle. Jadi tadi saya 5R ya, Iya, bisa reuse. reuse, Tadi refine ya, Refine. reuse, reduce mengurangi. mengurangi. Ya, reuse, kalau reuse itu menggunakan kembali. Misalkan botol isi ulang habis aqua, Ya. jangan beli lagi, diisi ulang aja lagi dipakai. Ya, Oke. katakanlah pakai botol Tupperware, nah itu reuse. Jadi dikit-dikit tidak beli air mineral, beli itu kan limbah plastik itu. Kita reuse saja pakai botol Tupperware, reuse, terus kemudian reduce. Kita mengurangi. Jadi setiap kegiatan kita jangan overload penggunaan limbah. Kita menggunakan aja yang sedikit-sedikit. Hemat. Refine, reuse, reduce, recycle. Recycle salah satu contoh tadi plastik. Kertas. Kertas. Ya. Kita kertas, katakanlah kita di mahasiswa menggunakan banyak kertas. Oke. Pergunakan yang hemat. Kita bolak-balik dulu. Kalau masih konsep ya bolak-balik kan nggak masalah. Jangan satu sisi aja. Setelah itu bisa di recycle. Kertas dihancurin, dilembutin, kita cetak lagi, bikin kertas, kantong kertas itu. Jadi bisa recycle. Recycle. Ya. Kalau plastik kan enggak, Nggak kecuali bisa. pakai bioetanol tadi. Tapi perkembangan plastik tadi pakai bioetanol di Indonesia itu apakah sudah seperti itu, Pak? Apa belum ya? Belum, Belum. karena gini, sifat manusia adalah eksploratif. Di mana yang menguntungkan itu yang diambil. Makanya perkembangan energi hijau, bioetanol itu kan bisa di tesis saya di ITB itu membuat bioetanol dari limbah nasi dari pasien di rumah sakit. Kalau misalkan limbah dari rumah sakit, kayak limbah apa bungkusnya cairan infus itu, Pak, NaCl. NaCl Iya, itu apakah bisa didaur itu ulang lagi? plastik yang paling bagus. Oh, itu pasti paling. Ya, itu diperebutkan. Makanya pemulung-pemulung sering ngambil itu. Itu bisa di recycle menggunakan dijadikan biji plastik kemudian diolah lagi. Diolah lagi. Tapi kalau misalkan tidak ada pemulung yang ngambil nih, Pak, otomatis kan dia buang terus diangkut sama truk pengangkut sampah. Ya. Kemudian dibawa ke TPA akhir. Ya. Kasus di Kota Malang yang TPA Sumpit Urang itu meletus. Itu teknologinya yang salah, apa sampahnya yang menumpuk, apa pengelolaannya, Ya, regulasinya. mestinya sampah itu sudah dipisah dari titik awal. Titik awal, berarti dari yang terendah dulu rumah tangga, Iya. Nah, misalkan. itu sampah anorganik maupun apakah organik. Oke. Yang bikin meletus meledak seperti yang di Bandung juga itu sampah organik. Oh, yang organik malah. Mestinya kalau yang anorganik Ya. itu kayak apa kantong NaCl tadi Iya, itu termasuk limbah B3. B3. Ya, itu mestinya sudah ditampung sama badan yang mempunyai izin. Izinnya itu rumit itu. Izin transportasi, izin lingkungan hidup dan banyak sekali. Nah, itu diolah tersendiri. Ada pengelolaannya khusus. Ya, kalau yang di TPA, tempat penampungan akhir, kalau di sini di kabupaten itu di Petung ya. Di mana? Ketemu Pleret, di Precet. Precet, Iya. ya. Salah satu di tempat penampungan akhir. Itu landfill. Masih konsep landfill. landfill. Ya, jadi tumpuk-tumpuk dibuang, ditutup, dibuang, ditutup. Kayak gitu. Nah, itu kalau teknologi nggak tepat, itu akan membentuk gas metan. Yang meledak itu adalah gas metan. Gas metan. Iya. Makanya sebenarnya limbah itu adalah bahan baku penghasil energi. Salah satunya bisa dibuat gas metan atau bioetanol. Kalau dikoordinir yang bagus, makanya kita bisa membuat biogas. Oke. Membuat biogas tadi. Itu kan pada dasarnya kan gas metan CH4. Tapi mungkin nggak sih, Pak, bagus gas LPG yang sekarang yang hijau itu langka digantikan dengan biogas dengan pembuatan yang begitu cepat di Indonesia? Bisa. Mungkin. Bisa. PR, berarti itu PR pemerintah nih. Pemerintah PR buat kalian. Bisa. Oke, bisa ya, Pak? Bisa.
Karena gas LPG Cuma kan satu hitungannya adalah satu ekonomi. ekonomi. Iya. Karena gini, waktu saya membuat tesis membuat bioetanol dari limbah nasi Oke, dari pasien rawat inap, secara hitungan itu kan limbah berarti bahan bakunya 0 rupiah. harusnya. Iya, 0 rupiah. Katakanlah 0 rupiah karena saya mengambil dari limbah. Oke, Iya. Saya nggak beli, saya ngambil, saya olah menjadi etanol, bioetanol, menghasilkan kadar 80%. Ya. 80% itu sudah bisa untuk membuat kompor ya, kompor, atau kalau misalkan pengen untuk kendaraan harus 99,9% dikeringkan lagi. Itu adalah energi. Jadi saat waktu itu penelitian saya 7 kilo limbah nasi menghasilkan 1 liter bioetanol dengan kadar 80%. Kemudian saya hitung dengan perhitungannya semua cost benefit analysis ya. atau cost benefit memakai perhitungan cost benefit analysis. Saya bandingkan dengan harga minyak BBM maupun harga minyak nggak tuh. Nggak cukup Pak ya. Iya. Memang Karena harus. memang BBM waktu itu kan subsidi semuanya. Sekarang bukan. Iya, sekarang nggak disubsidi ya. Iya. Pada waktu itu nggak masuk. Oh, nggak masuk. Dan kalaupun dihitung subsidi pun sepertinya nggak masuk. Ya, Berarti- karena memang produksinya mahal. Mahal. Berarti perlu peningkatan ekonomi dulu Iya. sebelum masuk ke situ. Betul. Iya. Mungkin nggak Pak, setelah galian tadi ditutup, sampah otomatis kan ditimbun pakai tanah lagi. Apa namanya? Landfill. Kalau itu udah nggak landfill, karena Oh. udah berubah kompos, sudah merupakan tanah jadi. Tanah jadi. Humus yang organik, malah bisa untuk pertanian, perkebunan dan sebagainya. Berarti aman untuk tempat tinggal dan berkebun. Aman. Aman sekali Pak ya. Oke, kayak di Sumpit Urang kan seperti itu kalau nggak salah Pak ya. Iya. Oke. Lalu menurut Bapak Bagus sendiri, hidup ramah lingkungan itu seperti apa? Ramah lingkungan. Kita hidup berdasarkan ramah lingkungan. Eko. Salah satunya adalah setiap kita tinggal di rumah, ya, kita kan punya tinggal di rumah. Betul. Rumah adalah satuan terkecil dari kehidupan berumah tangga kita dari penghasil sampah itu satuan terkecilnya perorangan, kemudian rumah tangga. Misalkan rumah tangga pasti akan menghasilkan limbah organik. Habis makan mangga, kulitnya dikupas, kemudian bikin sambel, ada bekas cabenya, ada bekas potongan tomat, sayur dan sebagainya. Itu jangan dibuang. Taruh tempat ember plastik bekas gitu, Ya, masukin situ, ya, kasih E4. EM4. Itu berapa sekarang Pak harga EM4? E4 murah, Murah Pak ya? murah banget. E4 itu kan Pengurai. mikroorganisme pengurai. Iya. Kasih E4, kemudian tumpuk dengan tanah, biar supaya terjadi anaerob. Anaerob. Kemudian ada lagi, taruh lagi, tutup lagi. Kalau dapur baru tutup Embernya tadi. embernya itu. Set, terjadi fermentasi, itu akan terjadi menjadi pupuk. Menjadi Jadi pupuk. kita akan mengurangi limbah di kota. Bayangkan satu rumah tangga, katakanlah satu rumah tangga menghasilkan setiap harinya 1 kresek. Itu udah besar kan Iya, itu Pak ya? 1 kresek. Oke. Berapa kali kakak, berapa kali hari, itu ya harus ikut campur tangan pemerintah ya. Harusnya. Iya, mestinya gitu. Jadi mempunyai program, dijadikan program. Kampus pun mestinya bisa kayak gitu. Di kampus sendiri Iya, bisa mestinya seperti bisa itu. kayak gitu. Oke, berbicara tadi soal kampus, tentunya Bapak berlatar belakang juga sebagai dosen di ITSK Dr. Supraun Malang. Di kampus lain tentunya mempunyai teknopark tertentu. Iya. Di kampus Bapak sendiri apakah ada seperti itu? Ada. Ada? Pak. Oi, keren sekali di ITSK ini. Itu berupa apa Pak teknoparknya? Ini yang di depan kamera ini ada madu. Ini? Iya. Itu hasil dari teknoparknya ITSK. Iya. Kita mempunyai koloni lebah trigona. Trigona. Ya, yang menghasilkan
madu trigona. Kalau orang Jawa bilang madu kelanceng. Kenceng. Iya. Itu madu yang apa, Bang? Madu kelanceng itu lebahnya yang kecil-kecil. Dia tidak mempunyai sengat, makanya disebut stingless bee. Lebah yang tidak mempunyai Sengat. sengat, stingless bee. Oke. Lebahnya kecil-kecil. Ini yang di Teknoparknya ITSK itu spesiesnya adalah Heterotrigona itama. Kalau ada videonya nanti bisa di-upload, itu ada. Ada. Ya, waktu ada koloninya kita panen, kemudian kita masukkan botol, kemudian kita masukkan botol untuk langsung dikonsumsi. Itu mahasiswa sendiri yang mengelola tentunya. Yang Atau bersama mengelola dosen? adalah prodi farmasi. Prodi farmasi. Beserta dosennya. Iya. Oh gitu. Kemudian selain itu, selain produk madu, kita juga memproduksi ekstraksi propolis. Propolis. Propolis mentah yang rumahnya tempat madunya, Jaringnya itu tempat- tadi, Pak. bukan, kantong lebah akan membuat kantong. Oke. Kantong itu adalah propolis yang untuk ditampung madu. Penampungan madunya. Iya. Nah, madunya disedot, yang kantong-kantong itu adalah propolis mentah. Yaitu kalau kita ekstraksi, kemarin penelitian dosen itu menghasilkan 18 mg quercetin ya per gram. Per gram. Ya, jadi dalam 1 gram propolis itu terdapat 18 mg quercetin. Itu di propolis. Kalau madu ini itu hanya 5,3 mg quercetin per gram. Oke. Madu yang di pasaran hanya 0,47. Berarti Jauh. banyak kan ini jauh. Iya. Dan ini sudah didistribusikan sama teman-teman juga. Itu penderita gula darahnya yang tinggi. Secara klinis turun. Secara klinisnya Iya, langsung. iya. Berarti manfaat selain juga untuk manusia untuk keberlangsungan lingkungan hidup melalui abiotik hewani tadi. Iya, betul. Oke. Terus Bapak, kita melihat latar belakang Bapak bagus ini Universitas Diponegoro, lalu tadi S2-nya di ITB. EP. ITB. Tentunya kalau universitas-universitas itu tidak asing lah di telinga kita. Banyak bermunculan aktivis-aktivis di sana. Ya, Bapak dulu mahasiswanya aktif apa, Bu? Aktivis apa bukan nih, Pak? enggak. Oh, bukan. Iya. Bukan aktivis. Maksudnya aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan. Enggak. Enggak juga. Terkait siswa, kan banyak nih sekarang siswa SD, SMP, SMA melaksanakan Green School Festival misalkan. Di Kota Malang sendiri di tingkat SD, SMP, Green School Festival. Mereka disuruh membuat botol-botol daun ulang tadi. Habis mereka buat, lalu dipajang, dan kalau hancur dibuang lagi. Itu salah atau tidak? Dibaca, dibuang lagi. Iya, rusak dibuang lagi, tanpa didaur ulang lagi. Berarti dia hanya memamerkan display aja ya. Oke. Ya, display. Memang gini, di suatu kegiatan umum, publik ya, publik, itu nonsen kalau kita tidak menghasilkan limbah yang terbuang. Misalkan jenengan habis minum botol air minum, habis, Iya. pasti jenengan buang. Nggak mungkin jenengan kantongi masuk kantong dulu, menunggu ada tempat sampah atau enggak. Nggak ada tempat sampah, akhirnya kalian buang di kegiatan lapangan. Oke. Biasanya seperti itu, Seperti itu. dibuang. Nah, tadi kembali displaynya untuk promosi lingkungan, acara selesai dibuang. Iya. Contoh kasus tadi kan apa, plastik, Botol. ya botol plastik. Mestinya gini, itu display. Ada kategori utama. Itu kalau misalkan yang mempunyai hajat itu mendisplaykan contoh itu bisa dipakai lagi. Bijaknya tidak dibuang. Oke. Itu CB yang pertama, opsi yang pertama. Opsi. Yang kedua, mestinya di lapangan itu kita sediakan penghancur plastik. Penghancur plastik ini powernya tinggi, tapi bisa digunakan solar cell. Solar cell. Ya, titik didih plastik itu berapa? Nah, Katakanlah gitu. Jadi penghancur plastik ini mendidihkan
plastik ini, ya plastik diuapkan, Ya. set, dia akan menjadi uap. Uap ini akan ditampung, didinginkan menggunakan air. Dia akan melewati pipa kecil, kemudian pipa kecil ini masuk ke dalam air sehingga terjadi kondensasi. Kondensasi. Nah, karena panas, uap panas ini dingin, dia akan menetes. Jadi apa itu? Minyak. Ya, itu. Mestinya kalau katakanlah negara kita sudah eko, katakan bukan negara lah, katakanlah acara itu sudah melaksanakan eko lingkungan, mestinya ada seperti itu. Jadi tidak hanya tempat sampah kosong diisi plastik dibuang untuk tempat sampah. Saya yakin walaupun ada tempat sampah banyak, dibedakan itu organik, ini anorganik, nggak bakalan, pasti akan nyampur, pasti Iya akan sih. nyampur. SDM kita pendidikan lingkungan belum ada. Jadi mestinya seyogyanya seperti yang saya sampaikan tadi, opsi pertama ada, opsi kedua ada. Jadi acara selesai, clear. Clear. Kadang sering melempar Pak. Pemerintah menyalahkan masyarakatnya karena masyarakatnya tidak memilah dan memilih sampah. Masyarakatnya menyalahkan pemerintahnya karena pemerintah kurang cepat dan kebijakannya kurang memadai terkait lingkungan. Itu seperti apa ini, Pak? Makanya saya tadi sampaikan regulasi sama pengetahuan dalam hal ini SDM yang menerima itu harus bareng. Harus Pak. Harus bareng. Misalkan gini, kita ambil di wilayah yang terkecil ya, RT. RT. Misalkan PRT ngomong, kita kumpul rapat RT nih. Oke. Ya, terus kemudian mahasiswa ITSK masuk ke RT itu, memberi pendidikan tentang lingkungan. Salah satu contoh membuat pendidikan tentang membuat kompos di tempat tiap-tiap rumah. Setelah pendidikan selesai, oh iya Pak RT bagus ini, kita terapkan. Berarti kita memberikan penerapan lagi kepada lingkungan RT itu, mensosialisasikan. Secara berkala tentunya. Iya, sosialisasi cara berkala. Karena nggak bisa cuma sehari toh, itu nggak bisa, harus berkala dan kontinu. Setelah itu Pak RT akan membuat regulasi. Saya sebagai rukun tangga di kampung A, saya akan membuat regulasi aturan bahwa tiap kakak harus membuat kompos sesuai dengan ilmu yang dibagikan sama mahasiswa ITSK misalkan. Nah, itu berarti bisa dikatakan pembenahan SDM tentang ramah lingkungan dan regulasi itu bareng. Nah, itu akan terjadi, berhasil. Coba kalau hanya kita sosialisasi, tidak ditindaklanjuti Pak RT dengan regulasi. Sosialisasi hanya sosialisasi, tidak akan berhasil. Harus berkala memang Pak. Iya. Bapak, tips dan trik dong untuk kita sebagai masyarakat untuk lebih menjaga dan mencintai lingkungan. 3 tips dan trik. 3 tips dan trik. 1. Wawasan tentang ramah lingkungan. Wawasan ramah lingkungan melalui pendidikan dan sosialisasi berkala. Ya. Tuh, terus Penguasaan teknologi itu yang kedua. ramah lingkungan. Penguasaan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, memahami regulasi. Memahami regulasi. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri podcast, tentunya meski teman-teman itu banyak yang tanya tentunya. Dari tadi kita ngamatin madu di depan. Belinya ini di mana Pak? Belinya di Prodi Farmasi S1. Prodi Farmasi S1. Di situ ada dosennya. Ada dosen tersendiri ya, di Institut Teknologi Sains Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Suprapto. Oke, baik. Terima kasih Bapak telah menghadiri podcast Talk with On hari ini dan mengasih tips dan trik untuk kita masyarakat menjaga lingkungan serta memberikan pengarahan terkait lingkungan melalui teknik dan Bapak sebagai dosen. Terima kasih Bapak kami ucapkan. Mungkin kata-kata terakhir untuk aktivis lingkungan. Hiduplah hemat. Hemat bukan berarti pelit. Hemat dalam sisi semuanya. Karena kalau kita hidup hemat tidak hanya di lingkungan aja, tetapi hemat di kehidupan sehari-hari. Hemat adalah bukan pelit. Dengan hemat kita akan ramah lingkungan dan tidak mempunyai sifat serakah atau eksploratif.
tapi mempunyai sifat yang ramah lingkungan, yang itulah Himmat. Terima kasih. Dan inilah Talk with